Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Apakah masih sehat? Mudah-mudahan masih sehat ya, alhamdulillah. Baiklah, di sini izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Fitrana Sipayung, NIM 202050182. Kakak dari ruang 2 PGMI, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri. Baiklah, di sini kakak akan membawakan mata kuliah pembelajaran PPKN, yang dimana kakak di sini akan membawakan suatu materi yang berkaitan dengan pola hidup gotong royong. Baiklah adik-adik, kakak di sini mau bertanya, apakah adik-adik semua tahu apa itu pola hidup bergotong royong? Pasti adik-adik semua banyak yang belum mengerti ataupun yang belum tahu. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan materi yaitu pola hidup gotong royong. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya cenderung hidup berkelompok. Terdapat aneka ragam kelompok yang beradaptasi dengan lingkungan dan segala kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Dalam berkelompok, manusia tidak dapat melakukan suatu aktivitas sendiri. Pasti dibutuhkannya orang lain yang membantu, karena manusia merupakan makhluk sosial. Adik-adik sekalian tahu tidak apa itu makhluk sosial? Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit apa itu makhluk sosial. Baiklah, makhluk sosial itu adalah seorang manusia atau makhluk yang membutuhkan manusia lainnya untuk membantu suatu kegiatan atau pekerjaan yang ia lakukan. Karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Adik-adik semua mengerti apa itu makhluk sosial? Mudah-mudahan mengerti ya apa itu makhluk sosial. Baik, hubungan sosial yang terdapat dalam kelompok yang kuat biasanya menjadi kelompok yang besar dan kuat. Mereka harus saling menjaga sosial bila ingin terus bertahan hidup. Apabila tidak berhubungan sosial, maka harus siap-siap disingkirkan. Nah, adik-adik, di sini kita harus saling bersosialisasi agar kita dikenal orang bahwa kita itu bisa masuk ke dalam pergaulan tersebut. Nah, sifat solidar bagian dari kehidupan manusia. Manusia yang membutuhkan orang lain dan cenderung hidup berkelompok. Nah, adik-adik, di Indonesia itu sendiri hubungan sosial ini ditandai dengan adanya gotong royong yang menjadikan berbagai suku yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke senantiasa mempertahankan agar keutuhan bangsa Indonesia tetap terjalin sampai saat ini. Baiklah adik-adik, gotong royong itu merupakan suatu bentuk yang saling tolong-menolong yang berlaku di Indonesia. Nah, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat itu biasanya sih disebut dengan istilah gotong royong. Gotong royong ini dilakukan dengan tujuan untuk meringankan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang seberat apapun akan terasa ringan bila dikerjakan dengan bersama-sama. Kegiatan gotong royong ini mengandung nilai kerukunan loh, saling berbagi dan tolong-menolong. Nah, itu nilai-nilai yang sangat berguna untuk bagi kehidupan kita. Nah adik-adik, gotong royong berasal dari istilah gotong yang berartinya bekerja dan royong berartinya bersama. Secara harfiah, gotong royong berarti mengangkat bersama-sama atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Nah, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong adalah bekerja sama atau tolong-menolong dan membantu. Nah adik-adik, ternyata istilah gotong royong ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong berarti pikul atau angkat, sedangkan royong berarti bersama-sama.
adik-adik, jadi gotong royong itu adalah satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang dikerjakan dengan membanting tulang, meringas keringat secara bersama-sama. Pada mulanya semua jenis gotong royong ini dilandasi oleh rasa kesadaran, kerelaan, dan penuh semangat. Jadi adik-adik, kalau ada di desa atau di perkampungan atau di tempat tinggal kalian mengadakan gotong royong, ayo bantu, sukarela, supaya menjadi ringan semua pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama. Nah, adik-adik, gotong royong dalam bentuk tolong-menolong dan dalam bentuk kerja bakti, keduanya berbeda dalam hal kepentingan. Nah, bahwa tolong-menolong itu dilakukan untuk kepentingan perseorangan dalam hal kesusahan ataupun memerlukan curahan tenaga dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan dengan adanya bantuan dari sukarela. Nah, contohnya kita lihat sebagai gambar berikut. Ada seorang anak dan ibu, di mana ibu ini meminta anaknya untuk membantu ibunya melakukan hal pekerjaan. Nah, di sini si ibu menyuruh anaknya dan si anaknya mau mengerjakan yang disuruh ibunya. Nah, kemudian terjadilah namanya kerjasama dalam perseorangan. Nah, di mana si ibu bisa mendapat keuntungan karena dibantu oleh anaknya. Nah, kemudian sedangkan kerja bakti dilakukan untuk kepentingan bersama, sehingga keuntungan untuk merasakannya didapat secara bersama-sama, baik bagi warga bersangkutan maupun orang lain, walaupun tidak turut serta dalam bekerja bakti. Nah, contohnya gini adik-adik, kita lihat gambar berikut ini. Nah, di mana ada sekelompok anak yang membersihkan paret di sekitar rumah mereka atau di sekitar paret warga. Nah, kemudian warga-warga pun membantu dengan kerja bakti atau bekerja sama-sama. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa jika kita melakukannya bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan ringan. Nah, adik-adik, di sini kakak ingin memberikan suatu penjelasan yaitu manfaat dan tujuan dari gotong royong ini. Nah, manfaatnya dan tujuan gotong royong ini yaitu menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan. Kemudian yang kedua, membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar. Nah, jadi adik-adik ini harus melakukan hubungan sosial yang baik. Jika tidak, maka masyarakat di sekitar kita itu tidak akan suka kepada kita dan mereka tidak akan mau berkawan dengan kita. Kemudian yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang. Baiklah adik-adik semua, nilai-nilai gotong royong itu yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kesatuan, yang ketiga adalah sosialisasi, yang keempat itu adalah sukarela, dan yang kelima itu tolong-menolong, dan yang terakhir itu adalah kekeluargaan. Nah, di sini kakak akan menyebutkan beberapa karakteristik gotong royong. Yang pertama, bangsa Indonesia memiliki sifat dasar yang menjadi unggulan bangsa serta tidak dimiliki bangsa lainnya. Yang kedua, terciptanya kebersamaan dan setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, memiliki nilai yang luhur secara turun-menurun dalam kehidupan. Nah, contoh gotong royong yang pertama adalah dalam lingkungan sekolah, yang kedua yaitu dalam lingkungan masyarakat. Nah, adik-adik semua, solidaritas sosial ini di Indonesia tergambar dari aktivitas gotong royong di masyarakat. Prinsip gotong royong tersebut menjadi salah satu ciri khas dan karakteristik dari bangsa Indonesia. Hal lain yang mendukung keberterimaan perilaku gotong royong juga terdapat dinyatakan dalam Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, adik-adik semua di sini kakak harapkan untuk adik-adik semua bisa memahami dan menghafal yaitu Pancasila. Baiklah adik-adik, hidup rukun, saling berbagi dan menolong adalah perbuatan yang mulia dan membuat hidup kita bahagia.
kita dapat mempunyai banyak teman sehingga kita dapat tidak menjadi kesedihan dan tidak menjadi kesepian. Karena di sekeliling kita banyak teman yang menemani dalam hidup kita. Selain itu, kita menjadi disayangi oleh guru, orang tua, teman, dan anggota masyarakat lainnya. Hidup rukun, saling berbagi, dan saling tolong-menolong dengan sesama, termasuk nilai-nilai gotong royong. Baiklah adik-adik, sekian yang dapat kakak sampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat memahami apa yang kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kata-kata yang salah, karena itu salahnya dari kakak dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.